Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, mungkin Gunung Qianwood memang bukan tandingan elf era kuno. Namun dalam domain Qianwood ini, Gunung Qianwood adalah penguasa. Ini adalah kekuatan yang bahkan kamu sendiri, peri zaman kuno, yang tinggal di sini untuk berani memprovokasi, lanjut Chu Feng. Xian Kun menunjuk ke arah simbol di dadanya, dan kemudian dengan keras berteriak. Kamu benar-benar sombong. Aku juga memberitahu kepadamu hal ini. Aku bukan elf era kuno dari tempat ini. Tapi aku, ayahmu, berasal dari kerajaan peri. Perhatikan baik-baik. Menurutmu apa ini? Apakah kamu mengenali simbol ini? Balas peri kuno itu. Seolah-olah dia takut orang lain tidak akan tahu, bahwa dia adalah elf era kuno dari kerajaan elf. Oh, jadi kamu sebenarnya dari kerajaan elf. Tidak heran kalau kamu sesombong ini. Namun sebelum itu, aku ingin menanyakan hal ini kepada kamu. Jarena kamu dari kerajaan elf, alih-alih tinggal di kerajaan elf, mengapa kamu lari ke sini? Mungkinkah kamu membuat kesalahan dan diusir dari kerajaan elf? Tanya Chu Feng dengan nada mencibir. Kamu, mendengar kata-kata itu, kulit wajah Xian Kun langsung berubah menjadi hijau karena marah. Dia hampir kehilangan napas, dan mati karena marah. Itu karena apa yang dikatakan Chu Feng memanglah benar. Dengan satu kalimat, Chu Feng telah menusuknya tepat di tempat tersakitnya. Memang, dia telah diusir dari kerajaan elf. Saat itu, setelah Xian Kun berhasil memicu jarum abadi era kuno di kerajaan elf, ia memperoleh kejayaan tanpa batas. Dia dinyatakan jenius, dan mengikuti putri elf kemana-mana untuk mencari bunga abadi era kuno. Saat itu, ketika dia tiba di kolam abadi era Qianwood Domain, bahkan Southern Elf Lord yang bertanggung jawab atas wilayah ini telah memperlakukannya dengan sangat hormat. Dan bahkan, dia bahkan memintanya untuk memicu jarum abadi era kuno mereka. Namun yang membuat Xian Kun kecewa, ia sebenarnya telah gagal. Tidak hanya dia tidak berhasil memicu jarum abadi era kuno, tapi jarum abadi kuno itu malah dipicu oleh manusia. Hal ini datang sebagai aib bagi elf era kuno. Setelah berita tentang masalah ini menyebar ke kerajaan elf, karena marah, kerajaan elf menendang Xian Kun keluar, dan membuatnya sehingga dia hanya bisa tinggal di kolam abadi kuno domain Qianwood Domain untuk sisa hidupnya, dan juga tidak dapat kembali ke kerajaan elf lagi. Setelah itu, Xian Kun datang untuk mencari tahu, bahwa orang yang telah memicu jarum abadi era kuno telah memasuki Gunung Qianwood. Inilah sebabnya dia sangat tidak menyukai murid-murid Gunung Qianwood sejauh ini. Namun jika dia mengetahui bahwa orang yang sebenarnya memicu jarum abadi kuno, serta yang membuatnya dikeluarkan dari kerajaan elf dan menghancurkan prospek masa depan sebenarnya Chu Feng yang berdiri tepat di depannya, siapa yang tahu ekspresi indah apa yang mungkin dia buat dan pikiran yang mungkin dia miliki. Kemungkinannya, dia bahkan mungkin memiliki niat untuk membunuh Chu Feng di tempat. Dua tuan, tolong beri aku wajah dan berhenti berkelahi. Tepat pada saat ini, Yan Lei berbicara. Sebagai orang yang memegang pertemuan itu, dia secara alami tidak ingin Chu Feng dan Xian Kun bertengkar. Selain itu, dia merasa bahwa jika mereka berdua bertarung, Chu Feng akan sama sekali tidak cocok untuk Xian Kun sama sekali. Jadi, dia berdiri di depan Chu Feng ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Niatnya sudah jelas, dia berusaha mengatakan bahwa dia akan melindungi Chu Feng dan ingin Xian Kun menahan diri. Pada saat ini, Xian Kun sudah sangat marah. Namun, karena faktanya bahwa ini adalah klan Yan, maka dia tidak punya pilihan selain memberikan wajah kepada Yan Lei. Karena itulah, dia melambaikan lengan bajunya, dan kembali ke arah yang dia datangi. Brother Chu Feng, sebelum Xian Kun datang ke sini, dia bertanya kepada aku apakah aku telah mengundang para murid Gunung Qianwood. Aku telah mengatakan kepadanya bahwa, aku tidak mengenal murid Gunung Qianwood dan tidak mengundang siapapun. Sebelum itu, aku tidak punya niat untuk memandang rendah Gunung Qianwood.
Jadi saudara Chu Feng, dengan segala cara kamu seharusnya tidak tersinggung dari ini. Yan Lei takut bahwa Chu Feng akan menaruh dendam, dan mulai menjelaskan kepadanya mengapa dia tidak mengundang murid-murid Gunung Qianwut. Oh, tidak apa-apa, aku mengerti, balas Chu Feng tersenyum. Dia bisa mengatakan bahwa Yan Lei tidak membencinya. Karena faktanya, mayoritas orang yang hadir tidak membencinya. Pada saat ini, hanya 4 orang yang hadir membencinya. Mereka adalah 3 peri kuno dari yang dipimpin oleh Xian Kun, dan seorang spiritualis dunia jubah emas yang dideklarasikan segera menjadi Tian Liang. Dari 20 orang yang hadir, hanya 4 orang yang menganggap Chu Feng menjadi duri. Saudara Chu Feng benar-benar orang yang sangat berprinsip. Karena kamu sudah datang, mari kita bersenang-senang. Pertama-tama, izinkan aku untuk memperkenalkan kamu kepada teman-teman aku. Ucap Yan Lei sambil tersenyum, dan kemudian mulai memimpin Chu Feng menuju kerumunan. Ketika Chu Feng mendekat, sebelum Yan Lei bisa memperkenalkan mereka, orang-orang itu berjalan ke arah Chu Feng atas kemauan mereka sendiri dan mulai menyambutnya. Mereka semua memiliki kultivasi yang kuat. Mayoritas dari mereka berada di antara peringkat 6 Martial Kings dan peringkat 8 Martial Kings. Mereka semua lebih kuat dari Tian Liang. Namun, mereka semua sangat baik hati terhadap Chu Feng. Tidak hanya mereka tidak sombong, mereka malah memiliki rasa hormat untuk Chu Feng. Ada 2 alasan mengapa mereka bertindak seperti ini. Pertama, Chu Feng adalah murid Gunung Qianwut. Selanjutnya, Dugu Xingfeng juga hadir di klan Yan. Dengan demikian, mereka tidak takut pada Chu Feng dari dasar hati mereka. Kedua, kekuatan Chu Feng sendiri tidak lemah. Dia memiliki kualifikasi yang cukup bagi mereka untuk menghormatinya. Meskipun ini dikenal sebagai pertemuan, tapi itu sebenarnya hanya obrolan, dan sebuah diskusi di antara orang-orang dari generasi yang sama. Beberapa orang tahu bahwa perburuan 9 kekuatan baru saja berakhir. Dengan demikian, mereka datang untuk menanyakan Chu Feng yang mendapatkan tempat pertama dalam 9 Power Spoon. Selain itu, beberapa yang lain tahu bahwa saudari Ni dari 10,000 Flowers Garden sangat kuat, dan bertanya kepada Chu Feng apakah mereka telah mendapatkan tempat pertama dalam 9 Power Spoon tahun ini. Menghadapi pertanyaan seperti ini, Chu Feng mulai menghindari mereka seolah-olah dia sedang berlatih Taiji. Bukan karena Chu Feng tidak ingin menjawab mereka. Hanya saja, ia merasa malu untuk memberitahu mereka bahwa dialah yang mendapatkan tempat pertama dalam perburuan 9 kekuatan. Jika dia melakukannya, itu akan benar-benar membanggakan pencapaiannya sendiri, dan meniup trompetnya sendiri. Chu Feng bukanlah Tian Liang. Dia bukan seseorang yang suka menyombongkan diri, ataupun memamerkan dirinya menjadi sangat luar biasa. Itulah alasannya mengapa dia tidak ingin menjawab pertanyaan mereka. Jika individu yang mendapatkan tempat pertama dalam 9 kekuatan powers bukanlah dia, maka Chu Feng akan memberitahu kerumunan tanpa sedikit pun keraguan. Namun secara keseluruhan, Chu Feng sangat rukun dengan kerumunan. Lebih jauh, karena fakta bahwa orang banyak suka mengobrol dengan Chu Feng, dan ketiga peri era kuno akhirnya terisolasi. Setelah terdiam lama, Xian Kun berkata kepada Yan Lei, "Saudara Yan, aku pernah mendengar bahwa klan Yan kamu memiliki teknik khusus dengan nama Earthen Tabu, Flamesy Teknik. Teknik itu sangat melampaui keterampilan martial bumi tabu biasa. Jika digunakan, itu bisa mengubah suatu wilayah menjadi lautan api yang tak terbatas, dan bahkan mampu membakar air laut." Saat itu, Tuan Kaisar Api menggunakan teknik itu yang meninggalkan laut api penyucian daerah terlarang itu. Namun, keterampilan bela diri itu adalah sesuatu yang hanya pernah aku dengar, dan belum pernah aku lihat sebelumnya. Mungkinkah saudara Yan dapat menunjukkan keterampilan bela diri itu padaku? Tanya Xian Kun. Apa yang Lord Flame Emperor gunakan saat itu bukanlah tabu tanah teknik laut api. Tapi sebaliknya, itu adalah keterampilan bela diri yang berbeda dengan nama tabu Earthen teknik api surgawi. Selain itu, tabu bumi teknik api surgawi sebanding dengan keterampilan bela diri surga tabu. Teknik ini sangat kuat. Namun, karena faktanya bahwa itu sangat sulit untuk dipelajari,
dan seseorang dapat membakar dirinya sendiri, serta menggali kuburannya sendiri jika seseorang tidak berhati-hati saat mempelajarinya. Tabu bumi teknik api surgawi juga merupakan hal yang tabu di klan Yan kita. Kecuali seseorang menjadi kaisar bela diri, maka sebelum level itu tidak ada yang memenuhi syarat untuk melatihnya. Meskipun aku belum belajar tentang ER10 tabu teknik api surgawi, tapi aku telah mempelajari ER10 tabu teknik api laut yang dibicarakan Brother Xian Kun. Jika saudara Xian Kun ingin melihatnya, aku bisa memperlihatkannya kepada kamu, kata Yan Lei. Baiklah kalau begitu, kita akan menyusahkan saudara Yan Lei. Mendengar kata-kata itu, semua orang mulai bertepuk tangan. Klan Yan telah disembunyikan untuk waktu yang sangat lama, dan tidak bertarung melawan orang lain. Dengan demikian, metode mereka adalah hal-hal yang sangat sedikit orang lihat sebelumnya. Hari ini, Yan Lei bersedia menunjukkan keahliannya. Tentu saja, kerumunan akan dipenuhi dengan antisipasi. Melihat itu, Yan Lei pun tidak ragu. Dia melonjak ke langit dan berhenti di udara. Saat pakaiannya berkibar, dia akan menampilkan ER10 tabu Flame Sea Teknik. Namun tepat pada saat ini, Xian Kun berbicara. Tunggu sebentar. Saudara Xian Kun, apakah ada hal lain yang kamu butuhkan? Tanya Yan Lei. Aku pikir Brother Yan Lei telah keliru dengan niat aku. Dengan melihatnya saja, aku tidak bermaksud melihat kamu menampilkan ER10 tabu Flame Sea Teknik. Tapi sebaliknya, aku ingin secara pribadi melihat metode kultivasi untuk tabu bumi teknik laut api, kata Xian Kun dengan senyum berseri-seri. Apa yang kamu katakan? Seru Yan Lei. Begitu kata-kata Xian Kun meninggalkan mulutnya, ekspresi Yan Lei dan Yan Ru mengambil perubahan besar. Kemarahan mendalam memenuhi wajah mereka. Xian Kun sengaja mengajukan permintaan yang sangat kasar. Aku mengatakan bahwa apa yang ingin aku lihat bukanlah tabu ER10 teknik laut api kamu. Tapi sebaliknya, ini adalah metode kultivasi untuk tabu ER10 teknik laut api kamu, ulang Xian Kun. Brother Xian Kun, lelucon kamu agak berlebihan. The ER10 tabu Flame Sea Teknik adalah keterampilan bela diri yang Yan klan kita tidak ajarkan kepada orang luar. Namun, kamu ingin melihatnya. Apakah kamu pikir kami akan mengizinkannya? Balas Yan Lei. Dan bahkan, ekspresi Yan Lei sangat tidak bagus. Namun meski begitu, dia bisa menahan amarahnya dan tidak meledak. Meskipun ini adalah wilayah Yan klan mereka, tapi dia tahu bahwa elf era kuno sebaiknya dibiarkan tanpa alasan. Saudaraku Yan Lei, kamu tidak boleh terlalu tidak fleksibel dengan kata-katamu. Aku hanya ingin melihatnya saja. Tidak mungkin bagi aku untuk mempelajari tabu bumi Yan klan seperti teknik api laut dengan satu tatapan. Selain itu, aku juga tidak akan mencoba melihatnya secara gratis. Selama kamu bersedia membiarkan aku melirik metode kultivasi tabu ER10 teknik laut api kamu, maka aku akan menyerahkan semua ini kepada kamu, ucap Xian Kun. Saat Xian Kun berbicara, ia mengeluarkan sebuah kotak dari kosmos saknya. Kotak ini seukuran 2 telapak tangan. Itu berbentuk persegi, dan tampak sangat indah. Alasan mengapa itu bisa indah, padahal itu bukan karena dihiasi dengan mutiara, berlian, ataupun permata lainnya. Alih-alih, itu karena kotak itu dibuat dengan menenun sejenis tanaman khusus. Tanaman ini sangat istimewa. Tanaman itu tidak hanya memancarkan kilau samar, tapi itu bahkan memancarkan aroma samar. Kotak itu tidak hanya tampaknya tidak dapat ditembus, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengisolasi kekuatan spiritual. Dan yang paling pentingnya, kotak ini sebenarnya hidup. Ketika kotak ini terungkap di depan orang banyak, bahkan mata Chu Feng mulai bersinar. Chu Feng dapat mengatakan bahwa kotak ini hidup, dan harus menjadi semacam tanaman khusus. Selain itu, tanaman ini juga sangat mempesona. Itu sangat keras. Kemungkinannya, bahkan kaisar setengah bela diri biasa tidak akan dapat memecahnya dengan kekuatan bela diri. Selain itu, Chu Feng diam-diam menggunakan mata surgawinya untuk memeriksa kotak itu. Namun sayangnya, dia masih belum bisa melihatnya. Kemampuan isolasi kotak itu benar-benar sangat kuat. Mungkinkah itu tanaman legendaris kerajaan elf?
item storage fin. Tiba-tiba saja, seseorang berteriak kaget setelah mengenali tanaman ini. Betul, ini memang spesialisasi kerajaan elf kami, fin penyimpanan barang, kata Xian Kun dengan puas. Item storage fin ini adalah jenis tanaman khusus yang tumbuh secara eksklusif di kerajaan elf. Itu hanya dapat ditemukan di kerajaan elf, dan tidak ditemukan di tempat yang lain. Adapun alasan mengapa itu disebut item storage fin, itu karena seperti namanya. Sementara kotak ini adalah tanaman hidup, ia memiliki fungsi yang mirip dengan yang ada di peti harta karun. Orang bisa meletakkan barang-barang di dalamnya. Namun yang paling penting adalah, sebelum menempatkan item di dalam fin storage item, orang bisa mengatur metode membuka kunci khusus. Pada gilirannya, selain metode membuka kunci, satu-satunya cara lain untuk membuka fin penyimpanan item adalah melalui kekuatan bela diri mutlak. Dengan demikian, item storage fin adalah item yang sangat ajaib, menarik, dan juga bermanfaat. Ini hanyalah fin penyimpanan item tunggal. Terlepas dari betapa berharganya itu, item itu pasti lebih rendah dari tabu bumi Yan klan teknik laut api kami. Kamu ingin menggunakan ini sebagai ganti tabu bumi Yan klan teknik api laut kami. Kamu benar-benar sedang bermimpi, ucap Yanru sambil menatap Xian Kun. Dia merasa bahwa Xian Kun sengaja bermain-main dengan mereka, dan mencoba mengambil keuntungan dari mereka. Siapa yang bilang apa yang aku rencanakan agar kalian semua lihat adalah item storage fin ini? Apa yang aku rencanakan agar kamu semua lihat adalah item di dalam fin penyimpanan item ini, kata Xian Kun. Apa yang ada di dalamnya? Tanya Yanru. Semua orang, apakah kamu semua tahu tentang tanah suci martialism kita yang terlarang? Xian Kun dengan sengaja mulai membingungkan hal-hal. Tentu saja, daerah terlarang adalah tempat yang bahkan Kaisar Martial tidak berani menginjakkan kakinya. Kekuatan mereka telah mengguncang seluruh tanah suci martialism. Adapun daerah terlarang api penyucian lautan api, itu adalah tempat yang ditinggalkan oleh leluhur Yan klan kami, Lord Flame Emperor, kata Yanru dengan cara yang sangat sombong. Apa yang dikatakan Miss Yanru benar. Laut api penyucian memang merupakan salah satu daerah terlarang dari tanah suci bela diri yang relatif terkenal. Namun, bukan berarti tidak ada yang berhasil meledak ke arah api purgatori sebelumnya. Karena sejauh yang aku tahu, salah satu dari 3 istana seperti Master Istana Raja, dia pernah memasuki laut api penyucian dan tinggal di sana selama 10 hari. Ketika dia berjalan keluar dari laut api penyucian, dia sama sekali tidak terluka. Dia telah memasuki laut api penyucian dengan mudah, dan seolah-olah dia sedang berjalan ke tempat yang tidak berpenghuni. Saat Xian Kun mengatakan kata-kata itu, sebuah senyum muncul di wajahnya. Dia secara tidak langsung mencemooh Yanru. Persisnya, apa yang sebenarnya ingin kamu katakan? Yan Lei tidak senang dengan kata-kata itu, dan benar-benar mempertanyakan Xian Kun dengan paksa. Sementara itu baik-baik saja bagi Xian Kun untuk mengejek Yanru, tapi ejekannya juga diarahkan kepada Kaisar Api. Ini adalah sesuatu yang dia tidak bisa tahan, dan tidak mungkin untuk tidak melakukan apa-apa. Apa yang ingin aku katakan adalah, bahwa ada daerah terlarang yang tak terhitung jumlahnya di tanah suci martialism kita. Namun, hanya ada 3 daerah terlarang yang menyebabkan orang gemetar ketakutan ketika mendengar nama mereka. 3 area terlarang ini adalah 3 area terlarang besar yang terkenal di tanah suci martialism kita. Mereka adalah pemakaman era kuno, labirin cahaya bulan, dan formasi pembunuhan penelan darah. Di antara 3 area terlarang besar ini, pemakaman era kuno secara terbuka diterima sebagai yang paling berbahaya. Mereka yang memasuki tempat itu, bahkan jika mereka berhasil keluar hidup-hidup, mereka semua terlepas dari siapakah mereka, hanya dalam waktu sebulan saja mereka akan bertemu dengan bencana. Pemakaman era kuno berasal dari era kuno. Seperti namanya, itu adalah tempat makam. Siapapun yang berani masuk pasti mati. Tidak ada pengecualian untuk aturan itu, kata Xian Kun. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xian Kun, selain Chu Feng,
semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi serius di wajah mereka. Itu dapat dilihat bahwa ketenaran besar dari pemakaman era kuno bukanlah masalah kecil. Namun meski begitu, pemakaman era kuno dipenuhi dengan harta karun. Setiap batu secara acak dari tempat itu akan menjadi barang yang sangat berharga. Aku tidak akan membuat semua orang dalam kegelapan lagi. Di item storage fin aku ini adalah item dari pemakaman era kuno, kata Xian Kun. Brother Xian Kun, apa yang kamu katakan itu benar? Tanya seseorang. Tentu saja, setelah mendengar bahwa item di fin penyimpanan item adalah harta dari pemakaman era kuno, mata semua orang di kerumunan mulai bersinar. Bahkan Chu Feng menjadi penasaran. Jika aku, Xian Kun berbohong, semoga guntur surgawi akan menyerangku sampai mati. Hal di dalam item storage fin ini adalah sesuatu yang Raja Elf hadiahkan kepadaku, itu setelah aku memicu jarum abadi era kuno. Sebagai Grand Elf King, bagaimana mungkin dia bisa memberiku barang palsu? Kata Xian Kun. Kalau begitu, tepatnya apa yang ada di dalam item storage fin itu? Seseorang bertanya. Itu rahasia. Jika kamu semua ingin melihatnya, itu juga bisa dilakukan. Itu hanya akan tergantung pada apakah saudara Yan Lei bersedia memberi kamu semua kesempatan untuk melihatnya, balas Xian Kun sambil mengalihkan pandangannya ke arah Yan Lei. Bagaimana kamu ingin menukar barang-barang itu? Tanya Yan Lei yang sudah jelas tergoda. Harta karun dari pemakaman era kuno, ini terlalu menarik baginya. Jangankan dia, bahkan jika ayahnya hadir, dia mungkin masih ingin melihat-lihat. Orang harus tahu bahwa pemakaman era kuno adalah tempat yang mirip dengan legenda di tanah suci martialism. Meskipun itu disebut pemakaman era kuno, tapi itu sebenarnya memiliki nama lain, yaitu Realm of Gods. Realm of Gods, apa artinya itu? Itu berarti bahwa itu adalah tempat dengan para dewa. Itulah alasan mengapa manusia seperti mereka tidak diizinkan masuk. Item dari pemakaman era kuno juga item dari Realm of Gods. Siapa yang tidak ingin melihat sesuatu dari alam dewa? Brother Yan Lei, aku tidak akan menyembunyikan ini dari kamu. Aku telah melihat item dalam fin penyimpanan ini sebelumnya. Itu karena Lord Elf King secara pribadi menempatkan benda itu ke dalam item storage fin di hadapanku. Jadi, aku bisa memberitahumu dengan pasti bahwa apa yang terkandung dalam item storage fin ini, itu bukanlah sepotong batu atau semacamnya. Namun sebaliknya, itu adalah artefak. Dengan demikian, nilainya juga sangat tinggi. Namun kalian semua juga harus tahu, bahwa seseorang harus menggunakan metode khusus untuk membuka kunci fin storage item sebelum memasukkan sesuatu ke dalamnya. Metode khusus itu adalah sesuatu yang secara pribadi ditetapkan oleh Raja Elf aku. Dia mengatakan bahwa dia hanya akan memberitahuku apa itu, ini setelah aku menjadi kaisar setengah marsial. Jadi, aku juga tidak tahu cara membuka item sealing fin ini, kata Xian Kun. Saudara Xian Kun, kamu sudah mengatakan semua ini, tetapi pada akhirnya kamu masih tidak bisa membuka fin sealing item itu. Dalam hal itu, tepatnya apa yang kamu ingin kami lihat saat itu? Bukankah kamu hanya bermain-main dengan kami? Alis Yan Lei menyipit saat dia mengucapkan itu, ini sudah jelas, dia sangat tidak senang. Ya ampun, saudara Yan Lei, aku belum selesai berbicara. Jangan terlalu cemas. Aku percaya bahwa kamu pasti akan tertarik setelah aku menyelesaikan kata-kata aku, balas Xian Kun sambil tersenyum. Lalu, dia berkata, aku akan memberimu kesempatan untuk mencoba membuka fin penyimpanan item ini. Selama kalian semua membukanya, aku tidak hanya akan mengizinkan kalian semua untuk melihat harta di fin penyimpanan item ini, tapi aku malah akan menyajikannya untukmu, ucap Xian Kun. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.